Ini cuma di Begesa saya bongkar ini ya. Jadi Batu Raja Update itu dibayar pertama kali buat endorse cuman seharga Rp5.000 pulsa. Itu 7 kali posting. Sampai 2018 saya nggak pernah nerima uang. Jadi orang kalau mau pasang iklan berapa bayar pulsa aja gitu kan. Saya sempat saldo pulsa saya sempat 500 juta. Pulsa doang tuh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun sahabat-sahabat Begesa berada. Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kita di Begesa. Begesa. Malam ini kita berada di sebuah tempat nongkrong lah ya. Tempat udah di Batu Raja, banyak lah tempat nongkrong yang udah di Batu Raja. Kebetulan narasumber saya juga masih muda. Siapa dia? Apa kerjanya? Nanti kita akan kulik. Namun sebelum itu jangan lupa dukung kami, support kami dengan cara men-subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya mendapatkan video-video terbaru yang kami upload. Dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan share apabila video ini dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar. Nih, di depan saya nih ganteng orangnya nih, pakai kacamata. Tadi saya tanya, kenapa pakai kacamata? Apakah sudah plus apa minus? Katanya gaya-gayaan. Gaya-gayaan. Karena memang kacamata ini saya desain khusus buat apa namanya tuh? Sekedar gaya-gayaan tadi, Kak. Iya. Karena sekarang lagi booming pakai kacamata. Oke. Menambah kesan, daya tarik dan menambah pesona. Bener. Kepada lawan jenis. Oh, kalau itu tergantung, Kak. Oke, mungkin penasaran ini. Silakan Bung Edo ya, yang saya tahu Edo. Perkenalkan diri, siapa nama lengkapnya, apa kerjanya. Jadi sebelumnya terima kasih buat teman-teman apa nyebutnya Kak? Sahabat-sahabat Begesa. Perkenalkan buat sahabat-sahabat Begesa, saya Sakirin Edo. Saya selaku pemilik dan sekaligus founder dari akun media sosial bernama Batu Raja Update. Mungkin ada yang belum tahu ya, Batu Raja Update merupakan salah satu akun media sosial yang salah satu terbesar di Oku. Kenapa saya sebut terbesar? Ya karena saya dari awal, dari 2015 akhir, itu bikin Batu Raja Update dan sampai hari ini sudah alhamdulillah sudah memiliki kantor sendiri dan juga memiliki teman-teman yang aktif juga di sosial media yang mensupport saya juga. Bagi Anda followersnya Batu Raja Update ya, orang yang dibalik itu semua ya ini. Iya. Masih muda, berapa usianya? Usia saya 23 tahun Kak. 23 tahun? Bulan 5 tadi. Kita bicara Batu Raja Update nih, sekarang berapa jumlah followers? Kalau follower sendiri, alhamdulillah sampai hari ini 111.300 followers. 111 ya. ribu? 111.000 sekitar itu ya. Nah itu di antara akun medsos lainnya yang mengatasnamakan daerah, betul. Itu memang yang terbanyak untuk di Kabupaten Oku. Iya, di Oku Raya Kak. Oku Raya. Kan ada yang lain kan, Batu Raja Terkini lah, Batu Raja apa lagi? Batu Raja Pedia, Batu Raja Today. Nah, memang terbanyak nih. Alhamdulillah kita sudah paling terbanyak di Oku Raya khususnya. Untuk Oku dan Oku Raya. Termasuk Oku Timur, Oku Selatan juga termasuk. Kalau kita kembali ke Batu Raja Update, itu idenya dari mana sehingga Anda berani lah ya membikin akun itu? Sehingga sekarang ini timbul ya ratusan ribu lah. Itu ya kalau untuk level kabupaten itu lumayan, karena sekarang kita bukan bicara untuk Indonesia ya, bicara daerah kita. Itu lumayan banyak loh. Ya. Nah, dapat ide dari mana? Kalau buat ide itu saya cerita dari awal mungkin kayak itu dari 2016. Saya 2016 itu masih fresh dari tamat SMA gitu Kak. Jadi bikin ya namanya awal-awal Android masuk kan. Kebetulan saya mempunyai Android, saya lihat ada
ada aplikasi namanya Instagram, kayak gitu Platform. kan. Platform media sosialnya Instagram. Di situ kan berbagi foto Kak. Iya. Awal-awalnya kan berbagi foto. Kemudian saya lihat kok ada Palembang terkini, Palembang update, Palembang today. Palembang, iya seperti itu ya. Belum lagi yang di level pusatnya mungkin. Iya. Nah, jadi itu followersnya masih jauh Kak, masih 1.000 2.000 followers. Tapi saya lihat tren mereka itu diterima baik buat followers. Jadi saya berpikir mereka mempunyai akun seperti Palembang terkini, Palembang update. Mereka share foto-foto orang yang lagi di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat hiburan masyarakat. Jadi saya punya kebanggaan sendiri. Gimana sih cara masuk ke Palembang terkini, di repost atau misalkan foto saya dimuat di Palembang terkini gitu. Jadi awalnya Kak, kesekian kalinya saya posting foto, tapi nggak pernah di repost oleh akun-akun seperti itu. Oh. Gitu. Jadi akhirnya saya punya inisiatif, gimana kalau di Batu Raja ini saya bikin aja perwakilannya gitu. Waktu itu ada tidak? Di Batu Raja sempat ada namanya Explore Batu Raja. Oke. Cuman saya lihat dia sebagai akun media sosial untuk nge-share apa namanya itu wisata-wisata aja. Tidak ke pribadi, foto eksis gitu kan. Saya kan sebagai anak muda kan pengen foto Tampil. saya tuh ditampilin kan gitu kan. Dilihat gitu. orang banyak. Dilihat orang banyak. Oke. Jadi akhirnya saya searching kan. Saya minta saran dari Palembang update, Palembang terkini. Gimana Bang kalau misalkan saya mau bikin akun Batu Raja tapi pakai update gitu kan, pakai terkini. Terus saya lihat di Instagram itu nggak ada namanya Batu Raja update. Terus saya bikin Batu Raja update. Nah dari situ saya minta dimentorin gitu. Itu di tahun 2016. 2016 Oh, di tahun itu ya. tahun Oke. itu. Nah, di tahun itu mengelolanya sendiri. Nah tahun itu saya mengelola sendiri Pak. Jadi mengupload apa waktu itu? Nah itu tadi. Kontennya apa? Nah, pada awalnya kan belum tahu Bang ya, mau diupload tentang ke wisata atau ke tempat-tempat berita. Kayak sekarang kan kebanyakan kan Batu Raja Update men-share berita, Oke. kemudian kejadian. Nah, itu awal-awalnya saya memposting foto-foto misalkan ada teman-teman yang lagi berkunjung ke tempat wisata di Goa Putri gitu, terus di Taman Kota. Jadi foto-foto masyarakat yang ada di Instagram yang punya background unik seperti daya tarik, saya posting ulang. Oh, di repost. Di repost, saya repost Melalui Batu Raja. melalui Update. Batu Raja Update. Akhirnya ada satu momen Itu dikasih caption tidak? Atau Dikasih hanya caption. Dikasih caption. dikasih caption misalkan ya seperti anak-anak muda lah Kak. Misal halo teman-teman, siapa yang tahu nih di mana tempat yang unik ini? Tapi memang khusus untuk wilayah, maksudnya Batu Raja dulu waktu itu. Batu Raja. Tidak merepost yang dari luar awal-awalnya. Loh. Jadi Karena sesuai dengan nama Batu Raja. Batu Raja. Update. Gitu. Jadi habis dari situ kan saya kan berpola pikir lagi Kak, bagaimana sih cara naikin follower supaya tinggi? Kan sempet nih Kak, ada yang nawarin jasa penambah follower. Saya nggak sama sekali itu Kak. Oh, ada Saya ya? konfirmasi. Saya nggak pernah untuk beli followers kan di Batu Raja Update. Memang real dari nol Batu Raja Update. Ya itu tadi saya yang mengelola sendiri. Saya lihat akun yang Palembang tadi kan. Kalau akun-akun di Palembang kan sudah jalan terlebih dahulu kan sudah banyak posting-postingan kan. Saya mencontoh di situ. Kemudian ada satu momen yang naikin followers Batu Raja Update. Ini nih apa nih momennya nih? Momennya itu 2017 kalau nggak salah, awal-awal 2017 ada My Trip My Adventure Oke. di Batu Raja. Nah jadi kebetulan saya pada saat itu Itu masih sendiri? masih sendiri. Oke. Dan pada saat itu saya sempat magang di Dinas Pariwisata Kabupaten Oku. Oke. Jadi kebetulan saya punya channel langsung untuk bertemu dengan teman-teman My Trip My Adventure tadi. Maka dari itu tadi kesempatan bagi saya punya Batu Raja Update, saya share, pokoknya saya boomingin bahwa ada My Trip My Adventure datang ke Batu Raja. Kegiatan, kemudian mereka bikin video, bikin foto.
Itu saya sebanyak mungkin saya posting. Jadi singkat cerita, masyarakat di Kabupaten Oku ini ya yang lagi booming, oh My Team Adventure ke Batu Raja. Emang di mana kalian lihat? Di Batu Raja Update. Oh, di Batu Raja Update. Jadi pemikiran masyarakat Oku saat itu ada My Team Adventure. Lihatnya di mana? Di Batu Raja Update. Batu Raja Update. Itu yang bikin booming, yang bikin menaikin followers. Betul. Nah, itu sebelum ada My Adventure itu berapa itu followernya? Sebelumnya itu masih sekitar 9.000 atau 8.000-an itu. Sudah cukup banyak itu. Itu sudah cukup banyak. Ketika ada event itu sampai ke 18.000. 18.000. Langsung drastis ya. Langsung 23.000 kayaknya. Dalam waktu singkat selama 3 hari. 3 hari. 3 hari. Luar biasa. Nah, dari situ kepikiran ini untuk mempatenkan ini. Betul. Ya belum Kak, kalau mempatenkan Kak. Nah. Cuman sekedar ya karena seneng tadi Kak. Karena dibilang, banyak nih yang respon, yang buat nge-follow Batu Raja Update. Apalagi nih yang harus diviralin. Gitu. Suatu ketika ada lagi yang viral-viral lagi. Seperti Selamat dan Rohaya. Nah itu juga termasuk yang naikin followers kita. Karena memang pada saat itu, Selamat Rohaya itu ya banyak media-media luar, bahkan media dari Inggris juga mengutip dari Batu Raja Update. Itu yang jadi menasional, yang menasionalkan kami yang pertama kali. Luar biasa juga ya. Itu artinya dari kesenangan itu artinya. Jadi dari kesenangan iseng. Dan memang senang narsis ya. Senang narsis. Tapi tahu nggak Bang, satu. Saat itu saya belum dapat fee atau endorse kalau dari sekarang ya. Iya. Kalau sekarang kan ada paket-paketnya ya, gitu. Artinya waktu itu memang murni untuk menyalurkan hobi saja. Betul, menyalurkan hobi. Perihal ini dapat duit atau enggak ya enggak jadi masa bodoh itu. Itu nomor sekian. Nah, artinya yang kalau untuk akun Instagram pribadi itu sudah tidak diurusin lagi dong. Itu tadi nggak diurusin lagi Kak. Jadi dikesampingkan. Betul. Beli paket buat posting. Beli paket buat nge-repost gitu. Jadi 2016 itu dibuat, 2017 booming. Setelahnya lagi? Ya. Sampai sekarang ini? Akhirnya kan Batu Raja Update kan sudah mulai ada followers. Saya ingat itu Bang, 2017 akhir saya punya saya dikirimin pulsa oleh orang yang mau posting. Itu perdana bayaran. Jadi cuma 2017 akhir. Ini cuma di Begesa saya bongkar ini ya. Jadi Batu Raja Update itu dibayar pertama kali buat endorse cuma seharga Rp5.000 pulsa. Itu 7 kali posting. Foto apa? Kalau mau dibilang itu brandnya sekarang itu sudah jadi brand besar Bang. Sekarang itu Kopi Dusun. Dari Kopi Dusun itu dari warung warung model kalau nggak salah ya. Pertama kali kan warung Akila namanya. Itu model kayak Taiwan gitu. Warung itu Kopi Dusun yang di Bakung. Iya. Itu pertama kali perdana. 5.000 Rp5.000. 7 kali posting. 7 kali posting kalau nggak salah. Terus naik lagi ke Rp10.000 harga pulsa kan gitu kan. Counter kalau nggak salah. Tapi waktu itu pertama kali itu ada niat nggak sih untuk mencari duit dari menggiati media sosial itu? Belum Bang. Nggak terpikir. Tapi ketika dapat pulsa itu apa yang jadi yang di benakmu apa? Jadi kalau saya dapat postingan itu yang di benak saya tuh ya itu tadi, kalau pulsa saya pernah Bang, pulsa tuh sempet karena kan sampai 2018 saya nggak pernah nerima uang. Jadi orang kalau mau pasang iklan berapa bayar pulsa aja gitu kan. Saya sempet saldo pulsa saya sempet 500.000 pulsa doang tuh Bang. Jadi ceritanya gini Bang. Ya kan saking banyaknya pulsa, jadi saya telepon nggak pernah pakai paket, nggak pernah paket. Jadi telepon sekali telepon Rp30.000, sekali telepon Rp100.000. Jadi nggak pakai paket nggak pernah. Yang bonus nggak pakai? Nggak pernah. Karena kebanyakan tadi. Iya. Nah jadi saya berpikir gimana kalau pulsa ini diganti dengan uang. Jadi setiap orang posting bagaimana caranya mau bayar pakai uang. Jangan lagi pakai pulsa. Jangan dipikir pulsa lagi. Sudah terlalu banyak. Satu terlalu banyak, dua nggak kepake. Betul.
Nah ada kendala lagi Bang di situ Bang. Itu dari tahun berapa itu sebelumnya? 2018. Jadi ada kendala lagi Bang. Saya nggak punya ATM. jadi itu tadi permasalahannya. Jadi orang mau posting tapi nggak mau pulsa. Terus kalau mau transfer nggak ada ATM. Nah, akhirnya saya bikin ATM. Mulai dari situ saya dari Rp15.000 berapa kali posting sampai 50, 100 dan sekarang ya sudah ada paketnya sendiri gitu Bang. Nah itu tadi ceritanya. Tapi ente ini punya basic tidak sih dalam hal pengelolaan media? Ada tidak basic media? Nggak ada kan? Kalau basic media belajar dari pengalaman dan beberapa teman mentor. Dan kalau soal ya ini kan media sosial kan berhubungan dengan teknologi juga. Betul. Nah itu ada basic juga tidak di bidang teknologi? Kalau teknologi, alhamdulillah saya punya basic Bang. Kadang kan saya kemarin ambil jurusan komputer juga, emang dari awal kan dari situ memang jurusan komputer. Makanya saya magang di dinas pariwisata karena memang saya di bidang jaringan, bidang website. Kemarin saya bikin website hosting gitu. Itu ketika mulai mau masuk ke profesional, betul. Kan 2016, 2017, 2018 belum itu. Betul. Kapan itu masuk ke ini harus saya tekuni benar-benar ini. Sehingga Edo mengambil ya mungkin karyawan lah. Betul. Jadi cerita lagi Bang. Jadi panjang perjalanan Batu Raja Update ini. 2019 saya sempat ganti akun. Jadi saya kemarin ikut berpolitik. 2018, 2017 itu saya ikut berpolitik untuk pemenangan gubernur. Dan saya ditarik di Sumsel ini masuk ke politik Bang ya. Tapi nggak usah terlalu panjang lah. Intinya saya akhirnya ditarik buat kerja di kantor gubernur untuk menemani gubernur kan buat dokumentasi. Dan saya pikir saat itu badan saya kan ada di Palembang nih, selalu stay keliling Sumatera Selatan. Akhirnya Batu Raja Update sedikit terbengkalai di tahun 2019. Pada saat itu Kak, 2019 itu follower saya sudah 80.000 lebih, 85. Dengan saya, karena saya kerja tadi Bang ya, nggak keurus lagi ya. Jadi sedikit merosot jadi 70.000-an. Sempet dong. Ditinggal oleh follower juga sempat? Ditinggal follower. Karena nggak pernah update kan mungkin? Satu gitu. Kedua, Batu Raja Update sempat saya ganti Sumsel Media. Sumsel apa ya? Sumsel Update. Sumsel apa? Pernah saya ubah pokoknya Bang. Namanya itu? Namanya. Bukan lagi Batu Raja Update, tapi Sumsel Media gitu. Sumsel Update Media gitu Bang. Berapa lama perubahan? Nggak sampai 1 bulan. Karena mungkin itulah yang membuat follower menghilang. Itu. Karena saya pikir di Palembang kan ada investor yang mau nginvest saya Bang pada saat itu kan. Saya yang ngelola katanya kan. Kemudian kamu ini aja katanya kan, kerja aja yang benar katanya gitu kan ke kantor kan. Biar yang Batu Raja Update saya ngelola katanya kan. Karena kamu di Palembang, kenapa nggak sekalian katanya kan naik tingkat, katanya naik kelas. Jadi nggak usah pakai Batu Raja lagi, tapi pakai nama Sumsel. Ternyata nggak mulus, bukan jalannya gitu. Bukan di situ hokinya. Karena saya pikir ya penduduk Batu Raja, kemudian follower saya taunya Batu Raja Update itu ya Batu Raja Update. Saya follow Batu Raja Update ya karena saya orang Batu Raja, bukan mau berita Sumsel gitu. Jadi sempat down di situ dan akhirnya saya memilih buat fokus lagi ke Batu Raja Update. Dan resign di situ. Resign dari kantor gubernur. Saya mau bikin kantor dan ketemu lagi orang yang mau invest, orang Batu Raja. Jadi akhirnya saya bikin mematenkan Batu Raja Update tadi. Bikin kantor dan saya ngurus legalitasnya Kemenkumham, kemudian TDP dan semacamnya sudah saya urus. Akhirnya kita berkantor mulai 20 Februari 2020. Bung Edo, ya. Tadi Anda sempat bilang Anda sempat bekerja di kantor gubernur.
itu mungkin ya tanda kutip hadiah dari pilkada lah kali ya. Betul. Ya. Kenapa Anda terpikirkan resign? Ya, karena dekat dengan gubernur kan bisa jadi Anda kalau bahasa kita tuh ada lokal lain lah. Betul. Kenapa? Karena gini Bang, saya emang ikut gubernur. Ya. Memang seperti kebanyakan kan teman-teman juga yang di Palembang itu kan ya bekerja, Iya. ya bekerja seperti biasa kan ke kantor. Kantor, Kantor. pergi pagi pulang sore. Betul. Nah saya pribadi berpikir saya bisa lebih banyak lagi bisa membantu gubernur kan. Tapi tidak dengan saya berkantor, ikut di provinsi kan. Artinya saya punya nilai lebih yang tidak dimiliki teman-teman satu kantor. Saya punya brand namanya Batu Raja Update kan. Yang emang kalau teman-teman kan cuma mengandalkan skill. Yeah. Mereka kantor kan pagi sampai sore kan gitu kan. Kalau saya di balik saya berkantor, saya juga bisa bikin gubernur naik namanya lagi kan lewat Batu Raja Update dan teman-teman media sosial lain kan. Nah, maka dari situ kalau misalkan saya lebih fokus ke Batu Raja Update dengan saya banyak link di Palembang kan saya kerja di situ kan hampir 1 tahun. Ya. Punya banyak teman-teman juga pastinya kan kayak kepala dinas, kepala biro dan lain semacamnya kan. Nah, makanya saya resign, harapan saya kemarin dengan saya punya kedekatan pada saat saya kerja di Palembang, saya bikin kantor. Ketika nanti saya mau bikin kegiatan, event, atau misalkan ada hal-hal yang sifatnya proyek atau misalnya project, saya harapannya Batu Raja Update ini bisa dilibatkan di situ. Oh, artinya lebih punya kebebasan tersendiri lah dibandingkan kantoran. Betul. Emang tidak punya jiwanya kantor atau bagaimana rasanya ketika kantor itu? Kalau tertekan kah? Kalau tertekan enggak Mas, karena kan di situ kan kita kalau di provinsi banyak waktu buat keliling Sumatera Selatan. Ya. Nah, tapi di satu sisi sayang meninggalkan Batu Raja Update ini Bang. Karena itu ada pertimbangan lain? Pertimbangan lain ya mungkin saya gaji di kantor ya bisa dibilang di bawah standar lah gitu ya. Kan di bawah 10 juta atau misalkan ya, banyak seseran kan karena keluar kota kan. Yeah. Nah, satu sisi. Dan saya juga ada masalah juga dengan beberapa orang yang di kantor kan pada saat itu. Saya nggak mau bilang apa masalahnya kan, cuman ada masalah dikit. Kemudian saya berpikir Batu Raja Update ini bisa lebih dari situ penghasilan saya. Oke. Apalagi kalau misalkan saya pulang ke Batu Raja, saya bikin kantor, kemudian saya link ke gubernur juga nggak putus kan, saya bisa bantu lewat promosi, lewat kegiatan lain-lain kan saya bisa. Makanya saya dari resign itu saya optimis. Kalau saya bangun Batu Raja Update, saya bisa kemana-mana aja gitu. Ke gubernur juga saya nggak terikat dinas jadi jatuhnya kan gitu. Bisa lebih dari situ penghasilan saya. Itu yang saya pikirkan Bang. Itu dapat dari mana pikiran macam itu? Karena orang muda kayak Anda ini kan biasanya manut aja. Ini dapat dari mana Bang? Makanya di Palembang situ saya ketemu yang mau investasi saya ini kemarin. Dia kebetulan juga pengacara juga di Kabupaten Oku. Saya sempat investor saya itu sempat jadi penasihat hukum saya. Makanya saya di Palembang kan habis dari kantor ini cerita juga Bang. Jadi habis dari kantor letih, kemudian ya namanya habis pulang kantor kan malam-malamnya ngopi, minta sharing-sharing sama teman-teman kayak itu tadi pengacara. Kemudian ada teman juga dari wartawan El Sinta kemarin. Katanya sayang punya enak kan bikin kantor sendiri katanya kan gitu kan. Ntar nanti kan banyak link kamu di Sumatera Selatan kan. Kemudian ya bisa nentuin waktu sendiri lah mau bikin apa gitu kan. Dari sharing-sharing itulah memperkuat ini saya harus berdiri sendiri. Harus berdiri sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan Bang. Saya bisa kembali lagi ke Palembang. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan.
kembali lagi. Ya, entah itu berapa tahun kemudian kan. Ya, bisa dibilang saya optimis bisa pulang lagi ke Palembang jika ya Batu Raja Update ini nggak jalan. Oh, Gitu. mati lah misalnya. Mati. Karena gini bang, era zaman itu cepet berubah. Hari ini aja Instagram sudah ngumumin bahwa mereka bukan lagi aplikasi bagi-bagi foto. Jadi kemarin pendiri Instagram bilang katanya Instagram bukan lagi platform buat berbagi foto, tapi lebih mengedepankan video. Oh, dengan durasi singkat gitu Durasi singkat. Artinya kan berarti saya khususnya dituntut untuk lebih kreatif ya? lagi gitu. Makanya itu kemarin bikin lowongan ya? Bikin lowongan. Makanya lebih ke arah kreativitasnya lagi. Tapi bagus dong itu dari sisi untuk Betul. meningkatkan kreativitas kita kan? Iya. Nah maka dari itu kan persaingan juga banyak bang. Oke. Dan juga kan sekarang platform juga sekarang kan bukan lagi di Instagram saja. Ada YouTube seperti Bang Wiwin kan, Belum ada TikTok lah. TikTok gitu ya. Jadi saya kira kalau misal kedepannya saya nggak bisa lagi mengelola atau mungkin nanti kita nggak tahu kedepannya kan mungkin timbul aplikasi yang lebih hebat lagi dari Instagram. Kayak BBM dulu kan booming, Iya. tergantikan sama WA gitu. Terus. Betul. Tapi di satu sisi saya punya brand namanya Batu Raja Update. Mau apapun diganti aplikasi, kalau brandnya udah melekat ke masyarakat Batu Raja Update. Alhamdulillah saya punya brand itu. Ya mudah-mudahan lah kedepannya kalau misalkan ada bergantian aplikasi yang lebih viral lagi, cepet diterima masyarakat dengan nama Batu Raja Update. Oke, Bung Ido, ini kan medsos ini kan berbeda dengan media konvensional. Benar. Dalam hal ini ya mungkin media cetak, media online, ataupun elektronik. Nah, ya saya juga orang media sadari memang orang sekarang condongnya rujukannya medsos. Betul bang. Anda sadar tidak medsos itu akan ada bahaya di situ ketika ada yang komplain? Benar. Pernah tidak dikomplain orang? Nih. Jadi tadi dari awal saya cerita tentang sukanya bang ya. Ya. Ini saya cerita tentang duka. Kalau duka bang, saya bukan lagi 1 kali 2 kali bang. Kalau untuk masalah komplain, saya bahkan Bentuk komplain seperti apa nih? ya karena saya karena media sosial kan ini kan maksudnya menuntut bentuk komplain itu didatengin atau diteror atau bagaimana? diteror, yang pasti itu diteror bang. Di telepon. Di telepon ataupun di DM ataupun dicari. Oke. Gitu. Jadi paling banyak itu di teror. Oke. Nah, jadi namanya media sosial bang. Ya seperti kami penggiat lah bisa disebut. Bedanya dengan konvensional kan, kalau konvensional kan turun ke jalan, mereka kan cari info validnya gitu. Dua arah, nggak bisa langsung di lapangan kan langsung mengkalkulasikan, menyimpulkan kan bahwa kejadiannya ini kan, harus dicari sumbernya lain. Kalau kami pribadi, apa yang dikirim masyarakat, ya kami posting. Nah itulah kelemahan pada saat awal-awal berdiri Batu Raja Update, dan teman-teman juga pasti ngerasain itu, teman-teman pegiat yang lain. Nah saya dulu pernah memberitakan yang belum pasti, banyak yang belum pasti, seperti kejadian asusila. Padahal saat itu kebenarannya belum tentu. Tapi karena diposting oleh Batu Raja Update, orang percaya di desa-desa, di kampung-kampung. Jadi yang berbuat asusila juga jadi tercemar namanya gitu. Maka dari itu saya banyak konsultasi dengan teman-teman media online, media yang lain kan, media konvensional. Kemudian di teror ada lagi bang. Misalkan kita memposting kejadian-kejadian yang pidana, penuntut pidana. Ya kita kan nggak punya perlindungan. Undang-undang kita kan nggak ada. Iya, undang-undang ITE lah yang kenanya. Iya, cuman kan undang-undang pers yang melindungi wartawan kan ada. Tapi kan? medsos nggak ada. Medsos nggak ada. Itu tadi bang. Makanya saya banyak diteror. Diteror itu ya karena itu tadi. Misal bang, memang benar-benar
kecelakaan di jalan raya. Tapi kalau memang orang itu nggak suka dengan kita memposting, mereka bisa menuntut. Iyalah. Nah, itu tadi kan. Nah, makanya apalagi kita nggak punya badan hukum kan gitu kan. Makanya kemarin saya banyak diteror seperti itu. Nah, tapi karena saya banyak sharing ke teman-teman wartawan, penasihat hukum saya. Jadi saat ini kami minimalisir kejadian seperti itu. Pun kalau misalkan Batu Raja Update memposting, kami sudah ada backup seperti penasihat hukum. Kemudian saya sudah ada legalitas, jadi mereka nggak bisa langsung menuntut pribadi saya. Jadi mereka, misalkan ada kejadian nih di Batu Raja, yang mereka nggak suka karena diposting Batu Raja Update, mereka nggak serta-merta menuduh saya langsung, tapi ke PT-nya dulu kan, Batu Raja Update-nya itu, yang dipermasalahan kan. Nah, alhamdulillah hari ini Batu Raja Update sudah legalitas dan yang sudah bergerak akta. Jadi kalau misalkan ada yang menuntut, ya baliknya nanti ke penasihat hukum kita gimana kan baiknya, gitu yang enaknya bang. Nah dan kami juga nggak hanya langsung memposting tiap kejadian lagi, kita belajar dari yang sebelumnya bang. Cek dan recheck lagi. Cek dan recheck. Harus memang benar-benar valid baru kami share, atau meminimalisir supaya kami tidak kena. Kami kasih beritanya dulu ke wartawan. Gitu. Jadi misalkan seperti Bang Wiwin sudah apa namanya tuh, sudah jadi wartawan, jurnalis. Saya punya berita nih. Kejadian tertabrak kereta gitu. Jadi saya nunggu berita dari Bang Wiwin dulu. Kalau misalkan Bang Wiwin dari medianya sudah naik, kami repost ulang. Jadi kami tampilin di situ berita sumber dari berita itu ngakalinnya supaya tidak kena. Artinya belajar dari pengalaman itu ya. Betul banget. Nah, dengan adanya legalitas yang dimiliki sekarang, artinya Batu Raja Update juga ya mungkin bisa mengembangkan usahanya ya. Betul. Nah, sekarang merambah kemana saja nih selain dari endorse? Oh iya gitu. Kemana aja nih sudah merambah untuk pemasukan dari khusus Batu Raja Update ya, di luar dari apa yang Bung Edo cari ya? Saya merambah ke arah LO. Nah, maksudnya Batu Raja Update ini? Iya. Jadi kami nggak fokus cuma untuk posting atau misalkan promosi. Jadi kami lebih ke arah bikin video profil, kemudian bikin foto-foto produk, gitu. Dan saya hari ini juga merambah ke digital marketing, gitu kan, entertainmentnya dinaikin. Jadi misalkan teman-teman yang nonton punya usaha kan di Begesah, yang nonton ini, kalau misalkan punya usaha yang baru merintis, kami bisa membranding tersebut akun media sosialnya gitu. Dibikin naik lah. Dibikin naik. Gitu. Nah selain itu, saya itu dengan adanya legalitas yang dipunya oleh Batu Raja Update itu, medsos ini bisa ya bekerja sama dengan kayak media-media lain, bekerja sama di pemerintahan daerah, bisa? Kalau untuk pemerintahan, kami nggak main dalam artian kayak ADV kayak gitu ya. Advertorial. Kami nggak main di situ. Tapi kami main per event, per job. Jadi mereka bayar per posting, per event. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan ada kegiatan pemerintah kayak Grand Fondo kayak gitu kan, kegiatan event-event tahunan itu, kami bisa ngambil dokumentasinya di situ. Publikasi kami foto dan dokumentasi video. Ngambilnya di situ. Betul, di situ. Dengan menggunakan legalitas dari PT tadi. Betul. Oke. Nah, sekarang Batu Raja Update ini saya lihat nih kayaknya nggak lagi memposting yang bersifat informatif ya. Betul. Merepost yang mungkin ada yang lucu-lucuan, ada kejadian yang unik. Nah, itu apa yang terjadi? Ini akan dibawa kemana lagi nih Batu Raja Update-nya? Gini, masyarakat Indonesia sekarang bang, khususnya di Sumatera Selatan dan Batu Raja, kalau dia disuapin berita-berita, disuguhin berita-berita yang formal, mereka kalau nggak berita itu viral, mereka agak enggan gitu membaca. Masih condong yang viral itu, heboh, viral. Itu lebih digigit itu. Heboh, viral, asusila mungkin. Oh iya, itu dicari oleh ya kita sendiri kan pasti kalau misalkan
kejadian ini kebakarannya di Batu Raja, di mana nih? Di mana nih? Pasti kan mereka kan pengen tahu. Dan jadi yang kejadian-kejadian seperti itu, misalkan yang lucu-lucu kayak gitu kan, sangat-sangat mudah diterima masyarakat. Oh itu ya? Iya. Kalau yang sifatnya ilmu pengetahuan, informatif itu agak kurang? Itu males. Itulah budaya netizen Indonesia. Ya dibilang ya malas membaca, mungkin dibilang kasar, arogan. Jadi ya setiap yang viral-viral pasti ya berita-berita yang dilahap gitu. Tak benar atau tidak? Iya. Nah, ke depan apa lagi yang akan dikembangkan oleh Batu Raja Update ini? Nah, untuk hari ini Batu Raja Update membuka peluang untuk kerjasama sebesar-besarnya di bidang multimedia. Jadi teman-teman apapun berhubungan dengan publikasi, kemudian multimedia, marketing, kami ingin membuka peluang sebesar-besarnya untuk jadi partner. Oke. Terkhusus Batu Raja Update juga menjalin komunikasi dengan teman-teman admin se-Sumatera Selatan, se-Indonesia. Jadi kalau misalkan kami mau memviralkan sesuatu, kami cukup mudah, Bang. Karena kami terhubung satu sama lain kan. Untuk se-Sumsel, se-Indonesia ada. Kalau Indonesia kami ikut AMSINDO, Asosiasi Media Online Media Sosial Indonesia. Kalau di Sumsel ada FAMS, Forum Admin Media Sosial. Nah, itu sebentar lagi bakal banyak kegiatan, bakal dilegalkan juga dalam waktu dekat. Bakal dikukuhkan pengurusnya dan mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan bersifat provinsi. Jadi admin-admin di Sumatera Selatan ini dikumpulkan nanti di saat itu. Satu tempat. Ya. Ada lagi mungkin yang disampaikan? Kalau harapan ya sebenarnya, kalau misalkan ke depannya khusus nih buat pemerintah di Kabupaten Oku, harapannya siapapun yang memangku jabatan akan lebih bagus kalau ditambah dengan keaktifan atau mengaktifkan media sosial mereka. Ya, karena Kabupaten Oku sendiri melihat kacamata dari Batu Raja Update 111.000 followers itu, Batu Raja itu berarti aktif di media sosial warganya, Bang. Sangat sayang kalau nggak digunain manfaatkan oleh pemangku kebijakan di Oku, baik itu dari tingkat legislatif maupun eksekutif kan di kabupaten. Jadi kalau bisa diaktifin, dan kami juga yang influencer atau misalkan akun-akun publik ini dilibatkan secara tidak langsung lah dalam mempromosikan, mengenalkan Kabupaten Oku keluar situ. Oke. Cukup kan kita mungkin ya? Mungkin kita cukup ya? Mudah-mudahan pergeseran kami pada malam hari ini mempunyai nilai manfaat, dan inilah dia sosok Edo, masih muda namun dia jeli melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang. Dan bagi Anda yang masih muda juga ya jangan takut untuk apa, Bung Edo? Untuk melakukan sesuatu hal seperti berkarya. Nah, itu tadi. Berkarya, tekuni apa yang kita senangi, insya Allah itu akan menghasilkan. Betul. Oke, demikian kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.